warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel in English Lessons. Kali ini kita akan bahas chapters 11. Chapter atau bab 11. Judulnya Yes, we made it. Ya, kita membuatnya. Maksudnya made, past tense. Nah, itu ada gambarnya. We will learn to give an account of events and activities in order to share our experience. Share pengalaman kita, menunjukkan bahwa kita bangga, belajar tentangnya, melaporkannya, apa aja. Kita mulai. We will work in groups, we will play the roles of the speakers in the conversation. Bermain peran lagi di dalam percakapan ya. Langsung kita baca. Ini ada Udin dan Edo sama Lina ya. Udin mengatakan bahwa let's work together to plan our text to tell our experience. Mari kita bekerja bersama untuk merencanakan, untuk membuat teks, menceritakan tentang pengalaman kita. Edo, okay, I'll tell how my brother and I made the garden benches. Okay, yes. Aku akan menceritakan bagaimana saudaraku dan aku membuat bangku-bangku taman. Udin, I'll tell how we won the first prize of the classroom competition. What about you, Lina? Aku akan menceritakan memenangkan kompetisi pertama di kelas. Gimana denganmu, Lina? Lina, I will tell my sister's funny experience last Saturday. She went to school on Saturday. Aku akan menceritakan cerita lucunya saudara perempuanku, pengalaman saudara perempuanku yang lucu. Last Saturday, Sabtu lalu, dia pergi ke sekolah hari Sabtu. Udin, let's start with Edo's story. First, how did you and your brother have the idea of making garden benches? Kita mulai dari ceritanya Edo. Pertama, bagaimana kamu dan saudaramu mempunyai ide membuat bangku taman. Edo, my father cut down the old mango tree behind our house 3 weeks ago. We saw a big piece of wood. Then we had the idea. Ayahku memotong pohon mangga tua di belakang rumah 3 minggu yang lalu. Kita melihat big piece of wood, sepotong kayu yang besar, dan kita mempunyai ide. What did you do? Lina tanya, what did you do? Apa yang kamu lakukan? We told Dad that we wanted to make garden benches from the wood. He agreed and he would help us. Kita mengatakan kepada ayah ya bahwa kita ingin membuat bangku taman dari kayu. Dia setuju dan dia membantu kita. Udin, what did your father do to help you? Apa yang ayahmu lakukan untuk membantumu? He sawed the wood into 3 pieces, 25 cm in diameter and 25 cm in height. Dia memotong kayu tersebut menjadi 3 bagian atau 3 piece ya, 25 cm diameternya dan 25 tingginya. Lina, and after that, dan setelah itu, after that, we rubbed them with sandpaper to make them smooth. Then we dried them in the sun for a week. Jadi kayak mengamplas gitu dengan kertasnya ya, kertas pasir untuk mengamplas supaya bisa lembut. Setelah itu mengeringkannya di bawah matahari selama 1 minggu. Udin, when they were dry, what did you do? Kapan kayu-kayu tersebut kering?
What did you do? Apa yang kamu lakukan? We painted them. Kita menggambarnya. One green, satu hijau, satu merah, and one blue, satu biru. Then we dried them again in the sun for 3 days. Kemudian kita mengeringkannya lagi di bawah matahari 3 hari. Now let's help Edo write his experience in a good order. Sekarang kita bantu Edo menulis pengalamannya dengan baik. Lanjut, di situ ada we will write Edo's statement that matches each of the pictures. Nah, silakan hubungkan ceritanya Edo dengan gambar. Kalimat yang sesuai itu yang mana? Ini ayahnya memotong-motong mangga di belakang. Nah, ini yang kedua mempunyai ide. Silakan dicatat bagian mana cerita pengalamannya Edo tadi, kalimat yang mana yang tepat dengan gambar. Silakan dicatat sesuai gambar ya. Terus yang ketiga, gambar kedua mereka mempunyai ide, 2 bersaudara. Setelah itu gambar ketiga ayahnya menyetujui. Nah, ini ayahnya membantu memotong. Yang kelima mereka menyusun. Yang keenam mengeringkan. Yang ketujuh memberi warna, kedelapan mengeringkan kembali. Gambarnya kalau bisa digambar di buku tulis. Setelah itu di bawahnya ada keterangan tentang gambar tersebut. Picture 1, gambar 1. My father cut down the old mango tree behind our house 3 weeks ago. Ayah saya memotong pohon mangga tua di belakang rumah 3 minggu yang lalu. Nah, kalian tinggal melanjutkan sesuai berapa jumlah gambar tersebut. Ada 8, berarti ada 8 keterangan. Lanjut. The next one is their discussion to help Udin to tell how his class won the first prize of the classroom competition. We will play the roles of the speakers. Nah, kali ini ceritanya dari Udin. Kalau tadi Edo ya. Nah, Udin, Lina, Edo. Nah, sekarang Udin yang bagian cerita pengalamannya. I want to tell you how our class won the first prize of the classroom competition. Jadi kelasnya itu memenangkan lomba per kelas. Jadi yang pertama menang nomor pertama ya. Lina, let's guide Udin to tell how our class won the first prize of the classroom competition. How did you know the classroom competition? Ayo kita bantu Udin untuk menceritakannya gimana dia bisa memenangkan kompetisi tersebut. Lanjut. Udin, the principal announced the classroom competition on Monday in the flag ceremony. Jadi kepala sekolah mengumumkannya pada hari Senin di upacara bendera. Edo, What did you do then? Baik, apa yang kamu lakukan kemudian? When we were back to the classroom, we realized that many desks and chairs are old and dirty. Some had lost legs. Ketika kita kembali ke kelas, kita menyadari banyak bangku dan kursi yang tua dan kotor. Beberapa telah kehilangan kakinya. Jadi misalkan kursi hilang satu kaki misalkan. Dan kemudian in the afternoon we talk and agreed to come on Saturday to fix them. Di siang hari kita berbicara dan setuju untuk datang pada hari Sabtu untuk fix them, memperbaikinya ya. What did we bring to work on Saturday? Apa yang kita bawa untuk bekerja pada hari Sabtu tersebut? Apa yang kita bawa? On Saturday, each of us brought something from home like soap, clothes, a broom, a mop, nails, a hammer, and duster, and so on. Jadi pada hari Sabtu itu semuanya membawa peralatan dari rumah, sabun, baju, sapu, pokoknya bawa peralatan, hammer, duster, pembersih, dan sebagainya. What did the students do with the desks and chairs? Apa yang siswa-siswa lakukan dengan bangku dan kursi tersebut? Some of us washed the desks and the chairs, some furnished them, some fixed the legs. Beberapa dari kita mencuci bangku dan kursi dan beberapa kayak pelitur gitu ya.
Nah, what did the students do? Apa yang dilakukan tadi? Pokoknya mereka itu mencuci bangku dan kursi, melitur, setelah itu memperbaiki kaki-kakinya yang hilang ya. So we won the competition. Jadi kita memenangkan perlombaannya. Yes, now our desks and chairs are clean and strong, and we won the first prize of the classroom competition. Jadi sekarang semuanya bersih dan kuat dan kita memenangkan perlombaan. Lanjut, we will write Udin statement that matches each of the pictures. Nah, di sini ada gambar sesuai pernyataan Udin yang mana ya kira-kira? Hari Senin ada pengumuman dari kepala sekolah. Dan kedua, mereka melihat semuanya kotor, kursi bangkunya rusak juga. Mereka setuju untuk memperbaikinya. Siang hari mereka membawa peralatan dari rumah. Yang kelima, mereka melakukannya. Yang keenam, sudah bersih deh, beres, semua sudah diperbaiki. Kalimatnya, setelah gambarnya, itu tadi digambar di buku tulis. Nah, yang ini lanjutannya di bawah gambar ada keterangan kalian. Picture 1. The principal announced the classroom competition on Monday in the flag ceremony. Kepala sekolah mengumumkan lomba kelas pada hari Senin di upacara ya. Nah, ada 2, 3, sampai 8. Silahkan sesuai gambar tadi beri keterangan. Sesuai ceritanya Udin yang ada di atas tadi, di atas percakapan tadi. Oke? Lanjut. We will say Edo's statement in his presentation. Jadi kita akan mengatakan kalimat-kalimatnya Edo di presentasinya. Nah, ini Edo. My brother Rizal and I made the garden benches after my father cut down the old mango tree behind our house 3 weeks ago. We saw a big pieces of wood. Then we had an idea. We thought that we wanted to make garden benches. He agreed and he would help us. Then he sawed the trunk into 3 pieces, 25 centimeter in the diameter and 25 centimeters in height. After that, Rizal and I rubbed them with sandpaper to make them smooth. After that, we dried them in the sun for 1 week. When they were dry, we painted them one green, one red, one blue. Finally, we dried them in the sun again for 3 days. Jadi ini ceritanya Edo dibuat suatu cerita pengalaman menjadi satu paragraf panjang ya. Jadi kalian juga bisa membuat cerita tergantung pengalaman dalam satu kalimat, satu paragraf panjang. We will say Udin's sentences in his presentation. Jadi ini presentasinya Udin. Yes, sir. We won the classroom competition because we worked hard. The principal announced the classroom competition on Monday in the flag ceremony. When we were back to the classroom, we realized that many desks and chairs were old and dirty. Some had lost legs. In the afternoon, we talked and agreed to come on Saturday to fix them. On Saturday, each of us brought something for home like soap, clothes, a broom, a mop, nails, and a hammer, a duster, and so on. Then some of us washed the desks and the chairs. Some furnished them, some fixed the legs. Now we have brand new desks and chairs. Seperti tadi, ceritanya dibuat sesuai pengalaman, disebut recount text. Teks recount yang menceritakan pengalaman dan menggunakan simple past tense, kata kerja bentuk lampau, karena pengalaman pasti sudah berlalu ya. We will work in groups. We will learn to say Edo's and Udin's experience to each other. Jadi kita bekerja dalam satu grup, kita mempelajari dan mengatakan pengalamannya Edo dan Udin ke yang lainnya. Nah, ini we will work in groups to reflect. Jadi saya tahu bahwa sekarang saya belajar
past tense. I know the experience consists of I know that I'm now learning to tell the experience. Yang kedua, experience consists of pengalaman. Ada apa saja dalam pengalaman? Past tense. Pengalaman pasti masa lalu. I know that the events and happening have to be present in past tense. I know that to tell an experience you can start with. Jadi yang keempat, saya tahu bahwa menceritakan pengalaman kamu bisa memulai dengan bercakap-cakap dengan teman kalian, mengucapkan pengalaman tersebut dan menceritakan dengan teman. I know that we use past tense to state the past events or happening. Semuanya pokoknya ciri-cirinya past tense, masa lalu ya, untuk menceritakan recount text, pengalaman. We will play the roles of the speakers in the pictures. Kita bermain peran sesuai gambar. Di sini ada satu siswa dengan yang lainnya. You look tired and sleepy. Why? Kamu terlihat lelah dan ngantuk. Kenapa? I only slept for 3 hours last night. At 10 we heard a cry from Mrs. Wyan's home. She is our next door neighbor. She is 70 years old and very weak. She lives alone. We went there quickly and we found her on the floor. She just fell. She could not move her hands and her legs. At 10:30, at 10:30, my parents and I took Mrs. Wyan to hospital. My father and I sat in the front seats. And in the back seats, my mom was holding Mrs. Wyan in the emergency room. A doctor examined her. Then he said Mrs. Wyan had to stay in the hospital. When she was already in the ward, we went home. It was 2 a.m. Jadi saya tidur itu 3 jam tadi malam. Jam 10 kita dengar ada yang menangis dari rumahnya Bu Wayan ya, atau Nyonya Wayan. Dia adalah tetangga kita. Dia itu umurnya 70 tahun dan sangat lemah. Dia tinggal sendiri. Kita pergi ke sana dengan cepat, quickly. Kita menemukannya di lantai. Dia jatuh dan she could not move. Dia tidak bisa memindahkan tangannya dan kakinya. Jam 10.30 my parents, kedua orang tua saya dan saya mengantarnya ke rumah sakit. Ayah saya dan saya duduk di depan dan di belakang ada ibu saya memegang Bu Wayan. Di kamar emergency atau UGD, dokter mengatakan bahwa Nyonya Wayan atau Bu Wayan harus tinggal di hospital, rumah sakit. Ketika dia sudah sedikit lebih nyaman atau lebih baik, kita pulang jam 2. A careful analysis into the text will show you that the experience consists of 5 events. Jadi, menganalisis dengan hati-hati teks akan menunjukkan pengalaman. Pengalaman tersebut ada 5 kejadian. 1. Mrs. Wyan got an accident. Jadi kita menganalisa apa yang terjadi terhadap Mrs. Wyan. 1. Bu Wayan kecelakaan. Udin's family came to Mrs. Wyan home. Keluarganya Udin datang ke rumah Bu Wayan. Udin's family took her to hospital. Keluarganya Udin mengantarnya ke rumah sakit. Yang keempat, Mrs. Wyan had to stay in the hospital. Bu Wayan harus tinggal di rumah sakit. Nomor 5, Udin's family went home. Keluarganya Udin pulang ke rumah. Jadi 1-5 ini memakai simple past tense untuk menceritakan kejadian tersebut.
We will find the sentences that state each event or happening. Kita akan menemukan kalimat-kalimat yang diucapkan that state each, yang mengatakan tentang kejadian atau yang terjadi ya. Nah, ini kalimat-kalimat yang menunjukkan kejadian tersebut. Mrs. Wayan got an accident. Ada 1-6 tadi kan analisanya. Mrs. Wayan got an accident. Kalimat yang mana yang menunjukkan Mrs. Wayan kecelakaan di rumahnya? Jadi kalian tulis di bawahnya ini. At 10 we heard a cry from Mrs. Wayan's home. Jam 10 kita dengar seorang yang menangis dari rumah Nyonya Wayan. Dia adalah tetangga kita, dia 70 tahun dan sangat lemah, dia tinggal sendiri. Nah, ini kita menerka-nerka yang mana kira-kira yang menunjukkan hal tersebut. Setelah dianalisa 1-6, dijabarkan bagian mana kalimat dari cerita tersebut. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, hanya 5 saja yang perlu kalian jabarkan ya. Boleh 6. Lanjut, we will play the roles of the speakers in the pictures. Kita akan bermain peran sesuai dengan gambar lagi. You said your little sister did something funny this morning. What is that? Kamu mengatakan bahwa saudara adik kecilmu melakukan sesuatu yang lucu pagi ini. Apa itu? Nah ini, yes, last Saturday my little sister Dina did something funny. She got up very late at 6. She ran fast to the bathroom. She thought she would be late to school. She forgot it was Saturday. She took a very quick bath, got dressed, took her bag, and ran off to school. She did not even have breakfast. After walking for 5 minutes, she noticed that no other children were going to school. Soon she realized it was Saturday, so she walked back home. We all laughed at her. When she got home, she also laughed at herself. Then she changed her clothes and went back to bed. My naughty sister. Ya, Sabtu lalu adik saya Dina, dia melakukan sesuatu yang lucu. Dia bangun sangat terlambat jam 6. Dia lari dengan cepat ke kamar mandi. Dia pikir dia akan terlambat ke sekolah. Dia lupa itu hari Sabtu. Dia mandi dengan cepat sekali, pakai baju, ambil tasnya dan lari ke sekolah. She did not even have breakfast. Jadi dia sampai nggak sarapan. Setelah berjalan 5 menit, dia menyadari bahwa tidak ada anak-anak pergi ke sekolah. Segera dia sadar juga bahwa itu hari Sabtu. Jadi dia kembali ke rumah, berjalan pulang kembali. We all laughed at her. Kita semua menertawakannya ketika dia pulang. Dia juga menertawakan dirinya sendiri. Then she changed, kemudian dia mengganti bajunya dan kembali tidur. Saudara perempuan saya yang nakal. A careful analysis into the text will show you that the experience consists of 5 events. Jadi analisa dengan hati-hati akan menunjukkan pengalaman. Ada 5 kejadian. 1-5. Dina forgot it was Saturday. Dina lupa itu adalah hari Sabtu. 2. Dina did her routines before school except having breakfast. Dina melakukan rutinitasnya sebelum ke sekolah kecuali sarapan. 3. Dina began to realize it was Saturday. Dina mulai sadar bahwa itu hari Sabtu. Number 4. We were all amused. Kita semua terhibur. Number 5, Dina got back to bed. Dina kembali tidur. We will find the sentences that state each event or happening. Kita akan menemukan kalimat dalam beberapa kejadian ya.
1 sampai 5 tadi, dari cerita tersebut ada 5 analisa. Setelah dianalisa, di bawahnya kalimat yang mana yang menunjukkan analisa tersebut. 1, misalkan analisa 1, Dina forgot it was Saturday. Dina lupa itu Sabtu. Kalimat yang mana dari cerita tadi yang menunjukkan hal tersebut? She got up very late at 6. Dia bangun jam 6. Dia berlari cepat ke kamar mandi. Dia berpikir dia akan terlambat. She forgot it was Saturday. Dia lupa itu hari Sabtu. Nah, setelah itu analisa kedua 3 dan 4 dan 5, bawahnya yang menunjukkan dari cerita tersebut yang mana, ditulis ya. We will work in groups. Kita akan bekerja dalam satu grup. We will put the events and the sentences each event of Lina's experience on page 191 in the right order. Jadi kita letakkan kejadian dan kalimat-kalimat tentang pengalamannya Lina di halaman 191 dengan benar ya. Maksudnya gimana? Nah, di sini part 1. Ada part 1. Without thinking, I caught her. Suddenly, I smelled Rikash, who was then to... Oh, maksudnya seperti ini. Jadi, kalian ini ada analisa part 1. Ada berapa part di sini? Dari cerita tadi, kalian bisa mencontoh cerita tadi. Ini ada beberapa analisa. Di sini ada 3. Bisa bagian yang mana? Part 1, 2, 3. Ada 3 kotak di situ. Dari kotak tersebut, dari cerita-cerita tersebut, kalian buat sebuah cerita. Partnya sesuaikan urutan cerita. Misalkan kotak yang paling bawah, part 1. I was helping my mom in the kitchen. Saya membantu ibu saya di dapur. We were making fried rice for breakfast. Kita membuat nasi goreng untuk sarapan. When I had little accident. Atau dimulai dengan kata when I was. Ada kecelakaan kecil dulu saya waktu kelas 8. Ada kalian mengurutkan ini menjadi suatu cerita yang baik. Oke? Dicatat dan diurutkan sesuai partnya dan membuat cerita yang baik. Yang ini, we will work in group. We will put the events and sentences in each event of city's experience in the right order. Jadi kita bekerja dalam satu grup, kita letakkan kejadian-kejadian dalam kalimat sesuai dengan pengalamannya Siti. Nah, kalian urutkan semua part menjadi paragraf yang benar. Part 1, 2, 3 yang mana? Terus diurutkan setiap part kalimatnya. Ini kan masih acak. Setiap kotak itu masih acak, jadi kalian harus mengurutkannya. Setelah itu membuat paragraf per partnya, oke? Lanjut, we will work in groups. We will tell our experience. Kita bekerja dalam satu grup, kita ceritakan pengalaman kita. We will present our work. Kita akan mempresentasikan pekerjaan kita. Setelah membuat cerita dan mempresentasikannya. Nah, di sini tidak lupa menulis jurnal apa yang telah dipelajari, kegiatan apa yang paling disukai, apa yang paling sulit dan harus bagaimana. Oke, thank you for watching. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.